rasada fadarabna ala azanihim silka fisinina adada summa ba'asna lina lama ayyul hizbaini ahsalima labisu amada nunakusu alaika naba'ahum bilhaq innahum yatun amanu birabbihim wazidnahum huda warabatna ala qulubihim iz qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u wa min dunihi ilahal laqad qulna izan satoto haulai qaumunat takhazu min dunihi alihah laula ya'tuna alaihim bisultanin bayin faman azlamu mimman iftara ala Allahi kadziba sadaqallahul azim. Masya Allah, tabarakallah buat saudara Zain. Menuju acara yang ketiga, yaitu materi yang akan disampaikan oleh kita Ustaz Zahuri. Mohon untuk waktu dan tempat kami persilakan. Alhamdulillah, ini Ustaz Zahuri sudah masuk. Monggo Ustaz Rafi. Ya, menuju acara yang ketiga, materi dari Ustadz Zahuri. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Ustadz Zahuri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua ini? Alhamdulillah Ustaz, sehat semua. Anak-anak tadi bismillah Ustaz. Oh, alhamdulillah. Apa anak bismillah? Nggih. Orang tuanya ikut. Iya, orang tuanya ikut. Iya, ini sambil agak lelah-lelah berarti ini ya. Iya. Semoga menjadi dongeng sebelum tidur. Insya Allah enggak Ustaz. Ya tidak apa-apa, diniatkan untuk cari ilmu sambil tidur. Kayak kita di ini ya bisa. Bentar Ustaz. Ngapunten, saya tidak bisa menyalakan kamera karena kameranya error saat ini. Yes, siap. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma alimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakira wa amalan sholihan maqulan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, adik-adik semua yang saya cintai karena Allah SWT. Ini yang mendengarkan adik-adik apa Bapak Ibu?
Ngapunten. Dua-duanya. Atau gabung? Oh, gabung ya. Gabung ya, ada anak-anak, ada ya sama orang tuanya biasanya. Baik. Pak Ibu. Nggih, ini siap bersama saya ya, berarti ya. Insyaallah siap, Ustaz. Baik, saya ingin. Nah, ini kita mencoba untuk kembali kepada Al-Quran. Semoga ini kita diberkahi acara malam ini. Baik, kita mulai dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, Ibu, adik-adik, kawan-kawan semua yang dirahmati Allah. Ini kisah Luqman ya, Luqmanul Hakim, bagaimana dia dalam mendidik anaknya, sangat istimewa menurut saya. Saya akan mencoba pertanyaan. Apa ada yang sudah mengetahui kisah siapa ini Luqman Hakim ini? Mas Raffi sudah ya. Ustadz Raffi tanya mau. Ya. Sudah tahu, sudah kenal ya dengan Luqman Hakim ini ya. Insyaallah Ustaz. Alhamdulillah ya. Nanti kalau ada yang kurang-kurang bisa ditambahi Ustaz Raffi ya. Masyaallah. Insyaallah kalau siap. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan ya, Luqmanul Hakim ya, yang kita tahu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, termasuk dari salah satu nama surat ini istimewa ya. Luqman ini namanya diabadikan oleh Allah sebagai salah satu nama surat. Nah, padahal beliau ya riwayat yang sahih, beliau bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, beliau adalah seorang abdun soleh, hamba yang soleh. Namun namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin juga ada kisah yang lain sebagaimana Ali Imran juga. Luqman Hakim. Nah, siapa yang tahu Luqman Hakim ini berasal dari negeri apa? Ya, siapa yang tahu? Ada doorpress-nya enggak ya? Ada Ustaz. Oh, ada doorpress-nya ya. Ayo, siapa yang tahu nggak boleh set Google loh ya. Belum 1 menit langsung udah bisa menjawab. Ya, ayo, iya Arda, ya siapa? Ardani. Oh, silakan. Kota Sudan. Kota Sudan, oh kayaknya set Google ini. Ya betul ya, dari negeri Sudan, tepatnya adalah di daerah Nuwaibah. Ya, subhanallah ya. Sudan itu dulu dengan Mesir itu satu negara, sehingga kita mengenal dengan Masri Sudan gitu ya. Sudan sebagaimana kita tahu ya memang kulit bangsanya lebih condong ke warna hitam ya, warna kulitnya adalah hitam. Dan dia dalam riwayat dikatakan dia adalah seorang hamba sahaya. Dia seorang hamba sahaya. Namun karena dia ini Masya Allah ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan kepadanya hikmah. Sehingga dikenal dengan Luqmanul Hakim. Seorang yang penuh dengan hikmah. Apa itu hikmah Ustaz? Hikmah itu adalah malakah. Dalam tafsirnya Sya'rawi beliau mengatakan hikmah itu malakah ya. Kemahiran seorang di dalam memberikan solusi atau penyelesaian. Ya, itu ada hikmah. Dia ngomong ada sesuatu yang bisa diambil pelajarannya, penuh dengan hal-hal yang memberikan pencerahan, berikan pencerahan kepada orang lain. Ini menarik ya. Luqmanul Hakim, seorang budak. Bagaimana kisahnya kok bisa dimerdekakan sama tuannya? Nah, ada yang pernah dengar nggak?
Kan dites tuh sama tuannya. Ada yang mau jawab? Monggo, silakan. Monggo Bapak Aan. Ada yang mau jawab? Ya, jadi kisah dimerdekakannya Luqman ini dikarenakan tuannya pernah minta kepada dia, ya Luqman, coba kamu sembelih kambing, kemudian bawakan kepadaku dari kambing itu apa sih yang paling bagus. Dibawakan, setelah disembelih kambingnya dibawakan, apa yang dibawa? Ternyata dibawa kepada tuannya itu hati dan lisan. Terus disuruh lagi, coba bawakan kepadaku ya, yang paling buruk dari kambing itu. Ternyata yang dibawa sama, hati dan lisan. Ini si tuan akhirnya tanya, Luqman, kamu itu gimana sih? Saya suruh bawain yang paling buruk, kamu bawa yang paling baik, kamu bawa hati sama lisan. Yang paling buruk, kamu bawa hati sama lisan. Gimana sih kamu ini? Kemudian si Luqman ini menyampaikan, wahai tuanku, ya saya bawakan hati sama lisan saat engkau meminta mana yang terbaik dari kambing itu. Sebenarnya ini adalah sekiranya ya manusia ya, itu bisa membenahi hatinya dan lisannya, maka dua hal inilah yang menjadikan manusia itu baik. Nah, kemudian pada saat engkau minta aku mana yang terburuk, tapi bawakan juga hati dan lisan. Karena apa? Kalau hatinya itu buruk, lisannya juga tidak baik, maka otomatis manusia tersebut menjadi manusia yang terburuk. Nah, saking senangnya tuannya itu, si Luqman dimerdekakan. Ya, sehingga dia menjadi seorang yang merdeka. Nah, adik-adik yang saya cintai Bapak Ibu semuanya, ya bayangkan saja kalau itu Luqman itu dia tinggal di Sudan ya, Sudan itu Mesir yang sebelah selatan, sekarang menjadi negara sendiri. Nah, kemudian hidup di zaman siapa sih itu Luqman itu? Luqman ini hidup di zaman, di masa Nabi Daud. Ini Bapak Ibu ya, di masanya siapa? Nabi Daud. Jadi beliau ini, Luqman ini, karena senangnya dengan ilmu, dia mengembara, melakukan rihlah perjalanan jauh sampai kemudian ketemu dengan Nabi Daud. Yaitu Nabi Daud di mana Nabi Daud? Siapa yang tahu Nabi Daud di mana? Kalau 1 menit gak ada yang jawab berarti pada tidur nih. Nabi Daud di mana Nabi Daud? Ya 100 di Palestina. Ustaz dapat 100. Di Palestina ya adik-adik Bapak Ibu semua. Nabi Daud itu di Palestina berhasil juga membentuk sebuah generasi yang sangat hebat. Ya, Nabi Daud ini bersama dengan Luqmanul Hakim membentuk generasi yang dahsyat, yaitu generasinya Nabi Sulaiman. Yang kita tahu Nabi Sulaiman itu meneruskan kerajaan bapaknya yang lebih dahsyat lagi sampai memiliki bala tentara yang berbagai ini ya. Ada yang angkat tangan tadi ya. Ya, itu nanti dikasih door prize yang angkat tangan. Ya. Baik, jadi Luqman ini menjadi hakim ya. Dalam riwayat disampaikan menjadi hakim daripada Nabi Daud, membantu Nabi Daud ya dalam menyelesaikan urusan umatnya. Bayangkan nih, kira-kira kalau seorang hakim gitu, kira-kira waktunya sibuk atau enggak ya? Ini bukan hakim manusia biasa ini, hakimnya untuk Bani Israel. Bukan Bani Israel, Nabi Daud itu. Nah, dahsyat ini kan Bani Israel itu, dan orang yang super ngeyel gitu kan ya, disuruh nyembelih sapi masih tanya sapinya kayak apa, warnanya apa gitu kan. Terlalu banyak pertanyaan kalau diperintah.
Ini juga gitu, kita nggak kebayang nih Luqmanul Hakim ini menjadi hakimnya Bani Israel, manusia yang super ngeyel. Nah, tapi dia berhasil tuh Luqmanul Hakim, berhasil dengan bersama Nabi Daud membentuk generasi yang begitu dahsyat, yaitu putranya sendiri Sulaiman. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Luqman Hakim di tengah kesibukannya seperti itu, seorang hakim ya, seorang yang hebat. Namun apa? Tapi masih ada nih waktu untuk anaknya. Terkadang kita melihat banyak orang hebat, tapi ya tidak ada waktu untuk anaknya. Bahkan anaknya terlantar, tidak terbina, tidak terdidik. Nah, ini sebuah juga pelajaran, jangan sampai ya, kita menjadi orang yang hebat, tetapi ya kita lengah, kita bahkan teledor, bahkan tidak peduli dengan anak kita. Baik. Nah, begitu hebatnya si Luqman, namun dari sisi mana Al-Quran mengambil? Al-Quran mengambil ya sisi interaksi antara Luqmanul Hakim bersama sang anak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Di situ di dalam satu mushaf ya, satu halaman maksudnya, satu halaman dari mushaf Al-Quran itu bagaimana mengisahkan ya tarbiyah Luqman terhadap anaknya. Nah, itu kita bisa lihat bersama. Mari mungkin Ustaz baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil fa innallaha ghaniyyun hamid. Nah, ini Luqman ya mengajarkan kepada kita di mana Allah memberikan hikmah. Tadi saya sudah jelaskan hikmah itu. Nah, setelah Allah berikan hikmah kepada dia, anishkur lillah ya. Yang pertama adalah bagaimana dia mengajarkan agar kita bersyukur kepada Allah atas segala hal yang dimiliki, apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka patutlah kita bersyukur. Wa ma yashkur fa inna ma yashkuru nafsihi. Sebenarnya hakikat syukur itu bukan kembali kepada siapapun, kembali kepada diri kita sendiri. Karena kata Allah, sekiranya ya, semua makhluk ini bertakwa, sebenarnya ketakwaan itu mempengaruhi, menambah ya, daripada ketinggian Allah nggak ada. Bahkan kalau semua manusia makhluk Allah ini tidak ada yang taat kepada Allah, tidak ada yang beriman, juga tidak mengaruhi daripada ketinggian Allah. Sebenarnya syukur kita itu kembali kepada diri kita. Ini sebenarnya hikmah juga yang diajarkan oleh Luqman agar kita mampu. Hikmah yang pertama adalah kita mampu mensyukuri atas segala apa yang diberikan Allah kepada kita. Betapa banyak nikmat, ya, nikmat sehat, nikmat ilmu, nikmat keluarga, nikmat anak, ya, nikmat pekerjaan, banyak hal nikmat-nikmat itu ya semestinya patutlah kita syukuri. Wa man kafarona. Ini menarik nih. Di situ di dalam ayat 12 itu wa ma yashkur. Yashkur itu adalah fi'il mudhari. Tapi ketika kafaro menggunakan fi'il madhi. Apa kira-kira rahasianya itu? Enggak, ada yang mau. Apa kira-kira rahasia? Kenapa kalau syukur menggunakan yashkur fi'il mudhari, tapi kalau kafir menggunakan kafar? Kalau enggak menggunakan yakfur gitu. Ini istimewa Bapak Ibu. Masih bersama saya atau enggak ini ya? Masih Ustaz. Masih ya, minimal satulah suara ya. Iya. Wa yashkur Bapak Ibu ya. Jadi yashkur itu fi'il mudhari yang berarti apa? Al-hal walil mustaqbal, lil hal walil mustaqbal. Sekarang dan akan datang. Artinya apa? Syukur itu adalah saat ini dan seterusnya. Saat ini dan
yang akan datang terus. Kita itu bersyukur, mutajidin terus baru syukur kita itu. Sedangkan kafir, wabang kafaro, fa innallaha ghaniyun hamid. Karena siapa yang kafir ya, ingkar, tidak beriman kepada Allah ya, Allah mengharapkan itu adalah sesuatu yang nadi, sesuatu yang lampau. Sudah kita tutup lah. Allah berharap sudah kekafiran itu adalah sesuatu yang sudah berlalu. Harapannya manusia itu semuanya adalah beriman. Masya Allah. Lanjutkan, wa qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu. Nah, ini masuk kepada wasiat Luqman ya. Wa qala Luqman li ibnihi, dan ingat ya, ingatlah pada saat Luqman itu qala li ibnihi ya, wa huwa ya'izuhu. Ini istimewa Bapak Ibu. Jadi menggunakan ya'izuhu, menggunakan kalimat nasihat. Ingatlah ketika Luqman itu memberikan nasihat. Ya bunayya la tusyrik billah. Di sini memberikan isyarat kepada kita bahwasanya kita itu di dalam mendidik anak kita dianjurkan untuk menggunakan metode dialog. Hiwar. Jadi bukan metode apa ya? Kalau ada masalah baru marah-marah, ya. Ada sesuatu baru kita itu merespon. Luqman Hakim ini senantiasa berdiskusi dengan anaknya. Tidak harus ada masalah, tidak harus ada musibah atau peristiwa baru kemudian diskusi. Dia membiasakan diskusi dengan anaknya. Bahwa yang itu. Diskusi yang pertama yang dia ajarkan kepada anaknya, dialog apa? Apa yang ditanamkan pertama kali oleh Luqman terhadap anak ini? Ternyata Bapak Ibu, yang ditanamkan pertama itu, kadang kalau orang tua itu kan pasti yang dikhawatirkan itu bagaimana nanti kamu jadi apa, kan begitu. Belajarlah yang rajin biar kamu jadi dokter, belajar yang rajin biar kamu jadi polisi, belajar rajin biar kamu jadi tentara, jadi apa. Tapi Luqman Hakim sama sekali tidak berbicara terkait dengan masalah kedudukan atau masalah ketakutan rezeki. Tapi dia tanamkan yang pertama kali adalah la tusyrik billah. La tusyrik billah, dia mengedepankan kalimat la tusyrik, larangan, jangan engkau mensekutukan Allah. Nah, ini juga kadang mungkin ada juga ya, semacam jangan menggunakan kalimat apa itu? Nafi, jangan menggunakan kalimat salbi kalau bahasa Arab ini. Kalau menggunakan kalimat selalu yang positif dong terhadap anak. Ternyata enggak, Al-Quran enggak begitu. Kadang kita melebihkan gitu ya, tanpa dada juga kita. Al-Quran ngajarin la tusyrik billah, kalimat negatif jangan. Pertama dari jangan. La tusyrik billah, jangan engkau mensekutukan Allah. Ya. Di sini ya, la tusyrik billah, istikdam kalimatun nafi asyirki muadda ila isbat tauhid. Tujuannya adalah menancapkan tauhid. La tusyrik billah, jangan engkau mensekutukan Allah. Nah, ketika kita melarang ke anak kita itu tidak hanya larangan, jangan bersana, jangan berbuat ini, jangan berbuat itu. Kadang-kadang kita tidak menjelaskan kenapa itu dilarang. Nah, di sini Bapak Ibu, Allah mengajarkan kepada kita, ketika kita melarang anak kita harus ada penjelasannya. Inilah metode diskusi, ada penjelasan, jangan hanya cuma larangan. Jangan pergi malam, apa alasannya? Jangan nonton TV terlalu dekat, jangan megang HP lama-lama. Kenapa? Nah, itu harus ada penjelasan. Inna syirka la dzulmun azim. Nah, ini penjelasannya ya. Harus ada penjelasan. Inna syirka la dzulmun azim. Kenapa tidak boleh berbuat syirik kepada Allah? Karena kesyirikan itu adalah zulmun azim, tindakan kezaliman yang sangat besar.
Nah, kita jelaskan syirik itu apa, mensekutukan Allah. Apa itu mensekutukan Allah? Menyamakan Allah dengan makhluknya, atau sebaliknya menganggap makhluk seperti Allah, itu juga syirik. Nah, mungkin syirik jali, syirik yang terang-terangan, ya jadi tidak. Ya, menyembah berhala kan mungkin sudah tidak lagi. Menyembah pohon, menyembah binatang mungkin tidak lagi. Tapi patut kita ajarkan syirik khafi. Ya. Di antaranya kita melakukan sesuatu, ingin mengharapkan pujian, itu adalah syirik. Ya kan, anak-anak misalkan kita susah, jangan sampai ya, sholat duhanya rajin biar dipuji sama bapak ibu, biar dipuji misalkan bu guru ngajinya bagus biar dapat sesuatu pujian-pujian. Nah, itu adalah salah satu bentuk syirik, syirkun khafi. Atau syirik seorang, kalau kita sebagai orang tua, ya kita mungkin ya apa ya, khawatir ya belum benar-benar yakin ya kalau Allah itu memberi rezeki kita, misalkan kita masih takut, masih menganggap pemberi rezeki itu atasan kita. Itu juga sebuah syirik. Menganggap yang menyembuhkan itu obat, atau menyembuhkan itu dokter, lupa kalau penyembuh yang sebenarnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga bentuk daripada syirik. Takut terhadap hari ini membahayakan, hari itu membahayakan, hari ini memberikan rezeki, itu juga bentuk daripada syirik, karena menganggap hari itu punya kekuatan untuk mempengaruhi baik buruk pada kita, atau jimat, ya. Hal-hal semacam itu ya, syirik-syirik kecil itu mari kita hilang, kita ajarkan kepada anak kita, jangan sampai mereka mensekutukan Allah, baik sekutu yang berupa syirkun jali ataupun syirkun khafi, termasuk mengikuti hawa nafsu, yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, itu juga syirik. Nah, setelah menyelesaikan masalah tauhid, yaitu puncaknya adalah tidak mensekutukan Allah, la tusyrik billah, apa Bapak Ibu? Si anak itu kita ajarkan wa wasainal insan biwalidayhi. Allah berwasiat ya kepada manusia biwalidayhi, kepada kedua orang tuanya. Nah, berbuat baik, bir walidain, ya, Masya Allah ya. Antara tauhid dengan bir walidain ini sangat dekat sih. Bir walidain, nah lebih-lebih bir malum, berbuat baik kepada sang ibu. Di situ disebut hamalatu, langsung membahas kepada ibu. Hamalatu ummuhu, ya, dikandung oleh ibunya itu wahnan ala wahnin, ya, dari apa ya, dikandung dengan kondisi hari per hari, waktu per waktu itu semakin berat, begitu kan ya, Bapak Ibu semua ya. Kalau Bapak ini kan tidak ikut perjuangan mengandung ya, jadi tidak tahu bagaimana penderitaan. Nah, kenapa kok kemudian ibu itu didahulukan, dikedepankan, bahkan Al-Quran mengatakan begitu. Nah, ini menarik kalau saya sekarang menyampaikan. Kenapa kok wanita diutamakan, sang ibu itu dikedepankan? Ya kalau bapak katanya, kalau bapak itu apa? Kalau bapak itu bawanya ringan, bahkan meletakkannya syahwat gitu kan. Ini pernah terjadi, ada sebuah riwayat bagaimana memperebutkan anak ketika suami istri itu cerai, siapa yang berhak mengasuh anaknya? Maka kemudian seperti itu ya. Kalau nggak salah Ali itu ya, Sayyidina Ali itu menyelesaikan Sayyidina Umar itu saya kan begitu, dikatakan kalau laki-laki yang bawanya ringan ya, meletakkannya dengan syahwat, kalau sang ibu membawa mengandung dari ringan berat, akhirnya si Kodi itu udah, ini anak diasuh sama ibu. Ibu ini lebih didahulukan di dalam Al-Quran atau dalam hadis. Karena tanya, ya Rasulullah,
man hakun nas, ya, barang siapa sih yang paling layak di husni, berarti yang paling layak untuk saya berbuat baik padanya, siapa yang paling utama itu pemuka, ibumu semua, abuka baru kemudian bapakmu. Namun perintah bir walidain tetap pada keduanya. Wa fisoluhu fi ini berkaitan dengan ini ya, berkaitan dengan menyusui ya 2 tahun. Ini anak-anak kita patut diberikan susuan 2 tahun ya. Ya kecuali kalau ada masalah-masalah yang kalau bisa ya 2 tahun diajarkan oleh, karena pasti ada keistimewaan. Anis kurli juga diingatkan kembali bir walidain itu juga ketika kita bir walidain itu adalah anis kurli ya, bisa kita bersyukur. Kenapa kok bersyukur kepada Allah? Dan juga walidaika ilayal masir. Kenapa sih kita bersyukur? Karena Allah menciptakan orang tua kita. Dan orang tua kita itulah yang menjadikan kita itu ada. Yang menjadi sebab kita wujud di dunia itu ada orang tua kita. Sehingga ilayal masir artinya apa? Semua urusan itu ilayal masir, kembalinya kepada Allah. Jadi poin yang kedua adalah setelah kita berdiskusi dengan anak kita dan menanamkan tauhid agar tidak mensekutukan Allah, yang kedua adalah bir walidain, berbakti kepada orang tua. Betapa banyak anak yang tidak paham untuk berbakti kepada orang tua, bahkan berani kepada orang tuanya, berani kepada ibunya. Nah, ini jangan sampai anak kita ya tidak memahami hal ini. Nah, kita lanjutkan. Masih sanggup ya? Atau sudah terlambat semua ini? Sanggup. Monggo Ustaz. Sanggup. Alhamdulillah. Sambil minum kopi ya? Sanggup Ustaz. Iya Ustaz. Atau apa gitu? Teh itu. Gak apa-apa sambil baring-baring gak apa-apa. Saya biasa gitu juga. Dengerin ceramah sambil baring-baring gitu. Yang penting niatnya. Iya Ustaz. Insya Allah dicatat oleh Allah. Diniatkan untuk talabul ilmu. Amin. Amin ya Allah. Nah, ini seorang ibu harus semangat nih, Masya Allah. Semangat ya, Bapak apanya lebih semangat lagi ya. Semangat nambah anak. Kita lanjutkan. Wa in jahadaka, ini masih berkaitan dengan interaksi terhadap orang tua. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bi ilm, jahadaka, jika mereka itu memaksamu ala an tusyrika bi, untuk berbuat syirik, puncak maksiat ya syirik, berbuat syirik dan yang lainnya termasuk berbuat maksiat, ma laisa laka bi ilmun fala tutik jangan kalian taati ya, jangan kalian taati. Namun pada saat kita tidak mentaati dalam perintah syirik dan maksiat itu, jangan lupa wa sahib huma ma'ruf. Jadi pada saat kita tidak mentaati mereka ketika perintah itu adalah kesyirikan dan kemaksiatan, harus tetap dengan cara yang baik. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Ya, kita pakai cara yang baik lah. Ya. Misalkan disuruh kemana, ya beli sesuatu yang mungkin itu kemaksiatan, ya, sesuatu yang melanggar, suruh beli apa ya, kayak obat apa yang membahayakan. Nah, beli sesuatu yang membahayakan untuk dirinya atau untuk orang lain, hal-hal pokoknya yang inilah yang berkaitan dengan maksiat kepada Allah. Misalkan suruh pinjem, ya udah tahu lah itu misalkan riba gitu kan, suruh pinjem, waduh ada uang lagi pinjem ke situ, eskapopo. Nah, kita coba pakai bahasa yang baik, udah nanti kita cari pinjaman yang ke ini aja,
ke bank syariah misalkan dengan cara yang baik lah. Nah, gimana caranya agar tidak menyakiti mereka, tapi kita tidak mengikuti perintah yang maksiat atau perintah yang berupa kesyirikan. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Ya, kemudian wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ya ketika kita ya susah ya berhadapan dengan orang tua yang seperti itu ya, yang terus menginginkan kita berbuat kemaksiatan dan berbuat kesyirikan, dan kita tetap berinteraksi dengan baik dengan mereka, ya kita harus bisa meniru wattabi' sabila man anaba ilayya. Diperintahkan kita mengikuti jalan orang yang anaba ilayya, yang kembali kepada Allah, ya jalannya para nabi, jalannya para rasul, caranya para ulama, jalannya para orang soleh, ya. Itu yang patut untuk kita ikuti. Summa ilayya marjukum, sesungguhnya kemudian ya, summa ilayya, kepada akulah marjukum, kembali kalian, fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Fa unabbiukum, kami akan memberitakan, menyampaikan bima, dengan apa-apa yang kuntum ta'malun, kalian lakukan. Nah, kita lanjut ya, itu masih tadi berkaitan dengan birrul walidain. Nah, berikutnya ini ya nasihat Luqman, kita lanjutkan. Ya bunayya innaha in takum misqala habbah. Hai anakku. Ini juga tadi di awal juga selalu mengatakan ya bunayya, itu panggilan yang baik ya terhadap anak kita. Panggilan yang benar-benar kasih sayang lah. Kasih sayang. Kalau kita mungkin gimana ya manggilnya sayang? Ya mungkin Mas. Kalau anak kita laki-laki ya. Kalau mungkin perempuan ya Mbak, ya kita panggil dengan panggilan yang kasih sayang. Adik, kita panggil dengan panggilan kasih sayang. Ya bunayya innaha, hai anakku, sesungguhnya jika ada intakum misqala habbah, suatu perbuatan seberat biji sawi, misqala habbah min khardal. Di sini diartikan seberat biji sawi, artinya suatu yang sangat kecil. Apapun perbuatan kita ya, yang kecil banget ya nilainya. Di situ sebuah permisalan ya. Misalnya satu biji sawi itu fatakun fi sohro, diletakkan di dalam batu. Oh iya, diletakkan di dalam batu. Ya kalau kita mungkin biji dimasukin di dalam dalam cor gitu kan, bisa kan? Cor jadi batu gitu. Masukkan dalam beton gitu ya, tiang beton kan tersembunyi. Fis sama, atau bahkan tertiup angin sampai terbang kemana-mana, saking kecilnya itu si biji itu. Fil ardi, atau bahkan kita pendam ke dalam bumi ya, pendam dalamnya. Yakti bihallah, itu ada kalimat yakti bihallah. Ini menarik Bapak Ibu. Allah itu mampu menghadirkan semua itu. Ini materi kita mendidik anak kita tentang ma'rifatullah. Ma'rifatullah. Bagaimana Allah itu maha ya. Maha segalanya. Dengan segala asma sifatullah ya. Memiliki sifat-sifat itu kita tanamkan kepada anak kita. Kalau hanya biji kecil kamu sembunyikan di dalam beton, di dalam batu, misalkan di langit terbang kemana-mana di bawah angin, atau bahkan disembunyikan di dalam bumi, Allah itu mampu mendatangkan itu. Artinya apa? Perbuatan kita sekecil apapun, Allah itu tahu, bahkan bisa mendatangkan nanti pada hari kiamat. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan wa may ya'mal misqala dzarratin syarran. Kita tanamkan dari kecil pada anak kita. Allah itu loh sehebat itu. Sehingga dia tertanam muraqabatullah. Dia merasa Allah ini
mampu segalanya, tahu segalanya, bahkan bisa mendatangkan semua itu. Sehingga apa? Ketika dia nanti berbuat tidak diketahui gurunya, tidak berbuat dari ayahnya, ibunya, ketika mau berbuat buruk, dia tahu, Allah bisa. Ketika aku menzolimi temanku, Allah itu bisa membalas nanti. Ada hari pembalasan. Ya'ti bi Allah. Tindakan-tindakan saya itu nanti akan didatangkan oleh Allah. Ya'ti bi Allah. Semua ya'ti bi Allah. Baik buruk ya'ti bi Allah. Ketika dia berbuat baik walaupun tidak ada yang tahu, ya'ti bi Allah. Semua akan mendapatkan pahalanya. Innallaha latifun khabir. Karena Allah itu maha latif, maha halus, maha khabir, maha mengetahui. Ini Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana ma'rifatullah kita tanam. Bagaimana sang anak ini memahami hakikat Allah sebenarnya. Seperti apa Allah itu. Yang pertama itu kita ya menanamkan tauhid dengan melarang untuk berbuat sekutu Allah, membuat syirik, ya. Kemudian bir walidain, perhatian orang tua dengan sampai menjadi anak yang durhaka. Yang ketiga, bagaimana dia mengenal Allah, ya. Sebenar-benar hakikat Allah itu seperti apa. Ternyata Allah itu Masya Allah, maha dan maha segalanya. Nah, baru kemudian si anak ini diajarin, ya bunaya aqimis shalah. Ini baru diajak berkaitan dengan masalah ibadah, Bapak Ibu. Aqimis shalah. Ya. Kenapa di sini kemudian sholat, bukan ibadah-ibadah yang lain? Ya karena kalau sholatnya beres, ibadah yang lain beres apa nemu mboten? Beres ya. Kalau ibadah sholatnya beres, insya Allah yang lain-lain beres. Jika dia iqamah, jika dia itu sebenar-benar menegakkan sholat, karena inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Mereka menggunakan aqimis sholat, bukan ada sholat, aqimus sholat. Aqimis sholat, ya, tegakkan sholat, tunaikan sholat dengan sebenar-benarnya. Nah ini ya istilahnya ibadah yang paling afdal ya, adalah sholat. Nah kemudian wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Kalau sholat ini adalah tarbiyah pribadi. Ya, kira-kira menciptakan muslim soleh, muslim soleh, muslim yang baik. Artinya sholatnya beres, ibadahnya beres. Wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Ini adalah tahsir ilanas. Ini adalah ya, dia itu bisa memberikan ya pengaruh atau kebaikan pada orang lain. Wa'mur bil ma'ruf, perintahkan kepada anakmu untuk berbuat ma'ruf, wa nahy 'anil munkar, untuk mencegah kemungkaran. Ini kepedulian kepada orang lain, kepada temannya. Temannya ada yang bisa menjahili, teman yang lain dia bisa melarang. Kalau ada kebaikan dia bisa memerintahkan, katakan yang baik, jangan bohong. Wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Ini juga ya, atau kita bisa istilahkan ini adalah pribadi yang muslih. Ada yang soleh, setelah soleh itu bang muslih gitu ya. Dia bisa mengajak orang lain untuk berbuat baik sebagaimana dirinya baik. Nah, juga isyarat kepada kita jangan sampai mendidik anak menjadi anak yang jaban, anak yang apa jaban ini? Anak yang pengecut, melihat kemungkaran nggak berani melarang, kebaikan nggak berani merintah, kemungkaran nggak berani mengingkari. Itu mungkin kegagalan ya, kegagalan orang tua ya, ketika dia
tidak mampu mendidik anaknya menjadi anak-anak yang syuja'ah kalau dalam istilah kita harus bisa mendidik anak kita menjadi anak-anak yang syuja'ah, anak-anak yang berani dalam kebenaran. Ya bunaya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir. Nah, ketika seorang itu saleh untuk pribadinya, muslim untuk orang lain, pasti ada namanya apa? Asobat, pasti ada tantangan, pasti ada perlawanan. Nggak mungkin ketika dia itu amar ma'ruf nahi munkar kan tidak ada yang menghadapi dia. Pasti orang-orang yang tidak senang, orang-orang yang ya istilahnya tidak suka dengan kebenaran itu pasti akan mau. Nah, wasbir alamat sobat, diingatkan kepada itu, kamu harus bersabar dengan apa yang akan kamu. Ya, itu sudah sunatullah. Kalau seorang yang membawa kebaikan, kebenaran itu pasti kebatilan itu akan menghadap. Ya. Inna dzalika min azmil umur. Namun ketahuilah sesungguhnya hal itu, tindakan tadi itu min azmil umur, hal-hal yang utama. Ya. Jadi menegakkan sholat, mengajak orang lain, ya, menjauhkan kemungkaran, memerintah kebaikan, itu adalah min azmil umur, artinya min ma'alil umur, min darajatil ula, tindakan-tindakan yang ya kelas atas gitu loh, kelas VIP, bukan tindakan orang-orang biasa. Kelas atas. Kita mau mendidik anak yang kelas atas atau kelas biasa? Kenapa? Pasti pengen kelas yang ini ya, kelas yang ma'ali, kelas yang ya yang menjadi contoh azmil umur. Itu diartikan apa? Yang diwajibkan. Kita lanjutkan. Nah itu tadi ya poin ibadah ya, amar ma'ruf nahi munkar, sabar terhadap musibah. Kenapa? Semua itu adalah tindakan-tindakan orang-orang yang hebat, tindakan-tindakan orang-orang yang nomor satu ya. Contoh ya, para nabi kan begitu, para nabi, para rasul, orang-orang soleh. Kita lanjutkan. Nah ini saya kira tinggal 2 ayat ini ya. Mohon bersabar ya. Mohon bersabar. Wala tusair khaddaka lin. Ini berkaitan dengan suluk ya. Berkaitan dengan suluk. Nah, setelah ibadah, nah ini membawa kepada masalah suluk, masalah akhlak. Wala tusair khaddaka linnas. Jangan engkau memalingkan ya mukamu dari manusia karena sombong ya. Nah, wala tusair khaddaka linnas. Kenapa enggak bilang jangan sombong gitu langsung gitu. Ya. Ini si Luqman ini langsung membawakan apa ya? Membawakan sebuah pelajaran langsung gitu loh. Pelajaran kehidupan yang manusia itu kalau sombong biasanya kayak apa sih? Gimana? Kan mesti melengos kan? Melengos sih bahasanya melengos sih. Gak mau memandang ya orang lain ya dengan senyuman atau dengan apa, seakan-akan ya itu memalingkan muka ya, sombong itu kan bentuk tindakan yang dipahami semua orang. Kalau seperti itu adalah sombong. Itu analog ya. Ya, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Ya, biasanya dengan sikap dan yaitu langkah ya. Innallah, kenapa sih kita tidak berbuat sombong? Kenapa kita melarang anak kita untuk berbuat sombong apapun bentuknya? Ya, semua itu innallah la yuhibbul kulla mukhtalin, karena Allah
Karena Allah tidak suka terhadap siapa saja yang mukhalif, yang sombong. Jadi kita itu ya mengajarkan kepada anak kita itu bukan karena siapa-siapa, tapi kita itu tidak berbuat sombong karena Allah tidak menyenangi perbuatan sombong, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang diharapkan itu adalah ridhonya Allah. Nah, yang terakhir, waqsid fi masjika waqsid min sautik. Ya. Waqsid fi masjika, ya, iktisad, ya. Qasdu itu adalah pertengahan. Jadi ketika kita melangkah berjalan itu ojo terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Jalanlah dengan jalan yang di situ dikatakan sederhana. Jalan yang pertengahan, gak terlalu buru-buru dan gak terlalu lambat. Gimana? Tapi kita paham ya. Terlalu lambat ya lentruk kayak nggak punya gairah hidup. Terlalu cepat berarti kita buru-buru, moro-moro nabrak orang. Ya pagi-pagi bahaya. Gara-gara takut terlambat, beyantar ya, naik motor, nggak tahu anak jalan, bahaya, membahayakan karena istijalu minasyaiton. Buru-buru itu adalah tindakan syaitan. Jadi tidak buru-buru dan tidak terlalu pelan. Ya udah pertengahan, bagus jalan. Waqdud min sautik. Nah, ini yang berikutnya sampai etika jalan dikasih tahu, etika ngomong juga. Waqdud min sautik. Ya, lembutkan suaramu, rendahkan suaramu. Jadi kita berbicara ala qadril hajah, sesuai dengan kebutuhan. Nah, perlu tidak teriak tinggi kepada anak kita. Jangan terlalu pelan. Pertengahan saja. Waqdud min sautik. Inna angkarul aswat la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk ya, suara keledai ya. Nanti silakan lihat di YouTube kayak apa suaranya keledai. Gitu kan. Suaranya kencang tinggi lagi. Mengganggu banget lah kalau kita dekat dengan dia. Artinya ya itu ya kalau itu kan sebuah perumpamaan ya. Keledai itu kalau di Arab ya perumpamannya buruk lah. Jadi jangan berbuat sesuatu yang buruk karena kita itu mirip barang yang buruk itu kalau berbuat buruk. Ya. Jangan melakukan tindakan buruk karena apa? Kita itu seperti ya seperti hewan yang buruk itu kalau kita melakukan terlalu keras ya, teriak-teriak itu kan pasti semua orang mengingkari. Nah begitu Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, semoga menjadi pengantar tidur yang menyenyakkan ya. Dimana kita coba simpulkan bahwasanya Luqman Hakim ya, bagaimana dia itu mendidik anaknya. Yang pertama adalah dengan metode diskusi, ya, metode dialog, ya, menggunakan bahasa yang ini ya, yang menyentuh ya bunanya panggilan yang baik kepada anaknya, ya. Kemudian yang pertama yang ditanamkan oleh Luqman kepada anaknya adalah tauhid ya. Tauhid itu adalah yang pertama kali, jangan yang lain-lain, jangan ditanamkan entah jadi apa, tapi tauhid dulu ditanamkan. Tauhid ditanamkan, kemudian puncak tauhid itu adalah tidak mensekutukan Allah. Nah, kemudian kita tanamkan juga birwalidain, ya. Birwalidain lebih-lebih terhadap ibu. Nah, ya membersamai mereka keduanya, ya apapun, ya sikap mereka, bahkan walaupun memerintahkan kita untuk bermaksiat, kita tetap berbuat baik, tapi kita tidak mentaatinya. Kemudian ya kita diperintahkan bersyukur ya atas apa yang atas segala nikmat ya. Kemudian juga kita diperintahkan ini setelah birwalidain itu adalah ma'rifatullah ya, jangan lupa ma'rifatullah, mengenalkan bagaimana Allah itu adalah maha segalanya, mampu mendatangkan segala apa tindakan perbuatan yang kita lakukan ya. Semua itu pasti ada pertanggungjawabannya nanti
kemudian perintah yang melaksanakan sholat dengan sebenar-benarnya. Jika sholatnya bagus, maka insya Allah ibadah yang lain juga bagus. Ya. Amar ma'ruf nahi munkar itu adalah kepedulian dia sudah baik, peduli kepada orang lain. Nah, itu adalah termasuk sujaah, salah satu contoh daripada pribadi yang pemberani. Kemudian sabar atas akan yang diterima adalah musibahnya yang akan terjadi. Kemudian di akhir ditutup dengan ajaran suluk, ya, suluk untuk tidak sombong, ya. Kemudian suluk juga agar kita terus melakukan tindakan yang pertengahan, ya, baik dalam langkah, dalam bersuara, ya, untuk melakukan hal-hal yang mutawasid, yang pertengahan, yang tidak menyakiti orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu, ya, sedikit daripada pelajaran Luqmanul Hakim, tarbiyah terhadap anaknya. Semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Jika ada kekurangan, itu datangnya dari saya. Jika ada kesalahan, juga dari saya. Jika ada benarnya, datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari yang disampaikan dari Ustadz Sauri. Semoga dapat bermanfaat bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dan juga adik-adik menuju acara keempat, yakni sesi tanya jawab. Monggo kepada bapak-bapak ibu-ibu yang ingin bertanya tentang perihal tadi, silakan ditanyakan. Monggo. Ora klon nang anak iku. Ojo kaken banget. Tadi siapa? Lukman, orang tua Lukman sop sih kemana? Nah, ya aku Lukman. Monggo yang ingin bertanya. Teriak, bicara lembut, ngono iku. Lah anak itu juga pinter, jadi anak soleh. Siapa lagi yang mau bertanya? Yang ditanyakan lagi? Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau nggak ada yang bertanya, yang bertanya Ustadz Sahuri, monggo Ustadz. Saya yang bertanya kalau begitu. Ya. Yo, siapa yang bisa menyebutkan apa yang pertama patut kita ajarkan kepada anak kita? Tauhid. Ya. Tauhid. Wah, ini Masya Allah, Ummu Arda ini ya. Pertama yang ditanamkan adalah tauhid. Nah, 100 ini Ustaz Rafi ya, bisa dicatat. Bisa. Ya. Kemudian saya akan bertanya, ya. Setelah tauhid tadi birwalidain ya. Setelah birwalidain yaitu perintah sholat. Nah, saya tanya, kenapa kok disebutkan cuma sholat? Menghindarkan dari yang munkar. Ya. Menghindarkan dari yang munkar. Oh, jadi sholat itu adalah, kalau sholatnya benar, berarti dia bisa mencegah tindakan tanha anil faksya wal mungkar, keburukan dan kemungkaran. Ya, 100. Pokoknya 100 kabel ya jawabannya. Nah, saya lupa menanyakan, kenapa didahulukan ibu daripada ayah untuk birwalidain, untuk berbakti? Apa alasannya? Karena ibu yang mengandung.
Karena ibu yang mengandung. Merasakan Ya, wah. semakin berat, semakin hari demi hari semakin berat. Iya, sudah. Ya, karena ibunya mengandung. Berapa bulan Bu kalau mengandung? 9 bulan 10 hari. 9 bulan 10 hari. Kemudian setelah itu, setelah mengandung, Menyusui betul. selama 2 tahun. Selama 2 tahun di Murafi. Terima kasih. Jadi disebutkan wafisalu amaini. Jadi ibunya mengandung ya 9 bulan berapa 10 hari tadi. Kemudian lanjut menyusui. Bayangkan tuh, Mas Raffi udah menikah belum Mas? Belum, Ustaz. Oh belum ya, saya doakan. Oke. Mau kuliah dulu, Ustaz, doakan. Oh mau kuliah dulu, oh iya kuliah dulu ya. Ya sabar berarti ya, 4 tahun puasa dulu, puasa Daud. Gitu. Tanda Mas, tanda. Senin Kemis gak apa. Gini. Nah ya, jadi di dalam Al-Quran itu disebutkan mengandung itu paling sedikit itu 6 bulan. Wa hamluhu wa fisaluhu salasina dalam ayat yang lain. Jadi mengandung dan menyusui ya, salasuna syahrul. Nah, kalau menyusuinya itu amaini 2 tahun, 24 bulan berarti ya. 30 dikurangi 24 sisa berapa? Nah, Berarti masa hamil paling tepat menurut Al-Quran itu bisa 6 bulan. Itu yang cara pelajaran. Baik, ada yang mau ditanyakan? Monggo. Oh, ibu-ibu, bapak-bapak yang ingin bertanya. Tidak ada yang mau bertanya di lewat chat. Sudah jenengan baca nggih? Oke, monggo Mas, dibacakan Mas. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya, bagaimana cara kita menghadapi prinsip berbeda dengan sanak keluarga kita yang masih berpegang teguh dengan tradisi yang tak jarang terkadang mendekati kemusyrikan? Sudah, Ustadz. Nah ini pertanyaannya sedikit tapi berat ini. Ya, bagaimana cara kita menghadapi prinsip berbeda dengan sanak keluarga kita yang masih berpegang teguh dengan tradisi yang ini mendekati kemusyrikan, masih mendekati Bu ya. Kalau sudah kemusyrikan ya ditinggalkan. Ya, artinya kalau itu ya tindakan kemusyrikan, mari kita dengan cara yang baik untuk ya tidak mengikutinya ya. Cara yang baik kan tetap harus dengan cara yang baik. Karena apa, jangan sampai ya kita itu ingin merubah ya sebuah kemaksiatan tapi dengan metode yang menimbulkan kemaksiatan lain. Nah, ya misalkan kita ingin, misalkan itu masalah tradisi, misalkan apa ya, tradisi apa ya, syukuran atau dari siapa gitu ya. Kalau syukuran mah disunahkan ya, kasih makan orang lain. Apalah yang masih mungkin belum sampai ke syirik gitu, belum sampai syirik, tapi karena kata-kata kita yang tidak tepat, itu masih syirik ya kan, langsung syirik itu di neraka. Akhirnya apa? Kita dengan saudara kita pun akhirnya putus hubungan, putus silaturahim. Nah, itu artinya apa? Kita mencoba menghentikan kemaksiatan, tapi apa? Dengan cara ya terjadi maksiat lagi yang lain. Silaturahim itu kan harus dijaga. Wa sahibuma fid dunya ma'rufah wa in jahada, kata dia kan. Jika dia itu jahada itu benar-benar apa ya? Memaksakan kita. Tapi ingat kata Al-Quran, wa sahibuma, harus tetap kita membersamai mereka. Ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf yang baik. Tidak boleh kita melawan. Mau saya kalau kayak putus hubungan,
saya udah nggak mau jadi anak bapak, mau jadi saudara bapak, mau jadi itu tindakan yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulullah. Ya, bagaimana kita lihat Rasulullah lah, gimana itu pamannya itu kan ya, Masya Allah ya, berbuat sangat buruk lah terhadap Rasulullah itu ya, yang pamannya yang menentang itu loh, Abu Lahab ya, Abu Lahab, ya, itu kan yang mengatai yang macam-macam lah sama Rasulullah, dibilang gila lah, bilang macam-macam. Nah, ngapain kamu dengerin tuh Muhammad itu gila. Nah, tapi bagaimana Rasulullah tetap ya berhubungan baik ya, tetap menjaga hubungan terhadap kerabatnya. Beda lagi kalau dalam situasi sudah dalam peperangan sudah beda. Begitu Bapak Ibu wallahu a'lam bishawab. Ya, bagaimana kita pandainya lah, jangan sampai silaturahim atau hubungan itu, kekeluargaan itu terputus gara-gara metode kita yang salah ketika kita mencoba untuk menjelaskan bahwa saya tindakan itu misalkan syirik ya. Misalkan di rumahnya masih ada pris ya, masih ada patung-patung apa gitu, masih ada raja atau apa. Ini mau dan neraka kayak gini mah, neraka semua nih yang tinggal di sini. Nah, itu jadi biar dong perang kalau kayak gitu. Ya gimana caranya lah, mungkin dia dikasih sering-sering datengin ya, mungkin diajak tadabbur ayat atau diajak diskusi pelan-pelan ya, sampai dia meyakini bahwasanya ya kita harus benar-benar memurnikan tauhid kepada Allah. Setelah memurnikan tauhid, otomatis dia akan meninggalkan hal yang syirik itu, karena dia sudah memurnikan tauhidnya kepada Allah. Allah alam bisawab. Kita harus pandai-pandai dalam. Terima kasih. Oke, Ustaz, ini ada yang bertanya satu lagi. Apa pertanyaannya? Lagi nggih? Iya. Oke, saya bacakan. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, di tengah gempuran masa kini dan teknologi, mohon tips dan trik penyampaian penguatan akidah sehingga tidak dianggap ketinggalan zaman. Sudah Ustaz. Iya ya. Baik. Bagaimana ya kita menyampaikan akidah tapi tidak ketinggalan zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Quran wa kalamullah al-munazzal ala nabiyina Muhammad ya, bil lughatil arabiyyah wa ma'anil haqqah al-mujiz al-mutabad bitilawati. Al-Quran itu adalah firman-Nya Allah. Firman Allah itu kira-kira hanya berlaku di masanya Nabi atau sampai akhir zaman gitu? Akhir zaman. Akhir zaman. Akhir zaman. Jadi kalau tadi Al-Luqman itu memberikan metode seperti itu dari Allah SWT, dan itu salihul likuli zaman walikuli makan. Kalau kita kembali kepada Al-Quran, ya Al-Quran itu salihul likuli zaman wal makan. Al-Quran itu tidak ada katanya Al-Quran itu tidak ada istilah ketinggalan zaman, karena dia itu mukjizat, dan mukjizat Al-Quran ini adalah berlaku dari zaman Nabi sampai nanti hari akhir. Nah, sedangkan jadi substansinya tetap Al-Quran yang kita bawa. Al-Quran yang kita bawa. Nah, bagaimana agar bisa dinikmati? Ya, tadi tidak semuanya itu berupa teori ya, tidak semuanya itu berupa teori ya. Langsung dibawa kepada aplikasi juga. Bagaimana ketika menanamkan ma'rifatullah itu, di situ Al-Quran mengajarkan dia biji ya, diberikan contoh itu biji diletakkan di dalam batu. Nah, itu kan semacam permisalan yang bisa dilihat oleh indera, bisa dipahami oleh indera, tidak sekedar teori. Allah itu maha kuat, maha ini, tapi coba diberikan gambaran lagi agar bisa menancap pada dirinya. Sama juga tadi yang sombong itu gak langsung jangan berbuat sombong, tapi apa?
oh manusia itu kalau sombong begini ya. Yang dibawa lakukan tuh sikap memalingkan mukanya. Ya kalau sekarang monggo pakai metode apa aja boleh lah. Mau pakai film kah ya nonton gitu. Mau pakai cerita ya. Al-Quran itu kan sepertiganya isinya cerita, pakai metode cerita ya, menonton ya apa aja lah boleh ya. Mungkin ya kita ini ya bisa mengambil misalkan dari anak-anak yang apa ini zaman sekarang ini milenial itu kan biasanya lebih pinter ya, animasi atau apa gitu ya. Nah itu sebagai ini aja pengembangan daripada ayat atau hadis yang kita pakai. Wallahu alam, Bapak Ibu, saya juga tidak lihat dalam masalah itu. Ustaz, ini masih ada pertanyaan selanjutnya. Masih ada pertanyaan? Pertanyaan pertama, Ustaz, lanjutannya. Oke. Mohon maaf Ustaz, menyambung pertanyaan awal tadi, apakah dengan diamnya kita, walau kita nggak ikut melakukan, kita itu termasuk golongan mereka ikut berdosa jika mereka sudah syirik? Ataukah setidaknya kita harus menjadikan dulu diam dengan konsekuensi kita dimusuhi kerabat sendiri, jadi dia lemah Ustaz. Jadi dia lemah. Oke, ampun. Ya. Apakah ketika kita tidak mengikuti ya kemudian nanti berdampak dimusuhi? Ya pasti itu ya, pasti akan dimusuhi ya, sebagaimana Rasulullah juga dimusuhi ya. Matikan ya. Tadi wasbir ala ma asoba, dimusuhi bahkan mungkin akan dikucilkan mungkin ya. Ya sabar terus berbuat sabar. Kalau itu jelas-jelas syirik ya jangan ikut lah. Yang pasti kalau itu syirik ya tidak boleh. Apapun nggak ada alasan kalau itu tindakan syirik, kita nggak ada alasan untuk bisa ada. Misalnya kita nggak bisa ada alasan ikut ya kita bisa misalkan dengan cara yang baik ya. Kenapa kita tidak ikut ya disampaikan aja masalah itu tidak sesuai dengan apa yang saya yakini, ini bertentangan dengan diskusi lah sampaikan ya. Sehingga bukan diam-diaman ya, tapi ada diskusi. Kalau kerabat kita dia juga mengedepankan istilahnya bukan toleransi, mengedepankan apa itu menghormati pendapat yang lain, saya kira itu ya. Selama hal-hal kemanusiaannya itu terjaga, hubungan kerabatan masih dijaga ya, saling kunjung, saling memberikan hadiah ya, saling kalau sakit ada yang jenguk, itu tetap dilakukan. Nah kalau pas giliran kegiatan yang berupa kesyirikan yang jangan nggak ikut, insya Allah ya risikonya kalaupun didiamkan atau tidak ya itu risiko. Cuma kan kalau selama kita menjaga masih terus ya silaturahmi masih kita lanjutkan, insya Allah ya itu akan membawa hasil. Tinggal kekuatan dia atau kekuatan kita. Kalau kitanya dimusuhi terus kitanya berhenti menyambung ya berarti kita yang kalah. Ya kayak Nabi itu loh mau sama siapa itu yang tetangganya yang buta itu loh, yang wanita itu. Tapi kan masih disuapin terus kasih makan terus. Padahal masih aja dicemooh, dihina. Mereka nggak tahu itu yang dicemooh itu adalah Nabi. Nah mungkin seperti itu Bapak Ibu. Mari tetap ya. Jadi kita itu kenapa sih? Kenapa kita tidak melakukannya itu? Karena kita itu paham itu adalah kesyirikan dan kita ingin menyelamatkan dia. Itu yang kita harus kedepankan, itu rasa cinta kita terhadap mereka itu yang harus kita dulukan, bukan kebencian. Bukan kebencian kita terhadap tindakannya
kemudian kita menjadi benci kepada mereka, enggak. Kita benci itu atas perbuatan mereka yang masuk ke Allah, tapi kita masih sayang kepada mereka. Jangan sampai mereka itu terus seperti itu. Kasihan kan? Kasihan kalau kemudian harus mendapatkan azabnya Allah. Nah, rasa cinta kita ini kepada mereka nih, sehingga motivasi kita untuk terus mencari langkah gimana sih agar mereka itu menyadari tindakan itu adalah kesyirikan, kan gitu. Bukan kemudian akhirnya ya udahlah dia membenci, saya juga bisa sama membenci. Akhirnya tidak ketemu. Ya, itu berarti kita kalah di situ. Allah alam bisawab, Bapak Ibu. Semoga kita juga pasti menyayangi keluarga kita ya. Tidak ingin ya mereka terjerumus dalam kemaksiatan kepada Allah. Oke, tadi ibunya bilang jazakumullah khairan katsiran untuk ibunya tadi. Baik, jazana wa yakum jami'an. Oke. Sudah selesai sesi tanya jawab. Siapa yang ingin tanya jawab lagi, monggo. Sudah nggih? Tidak ada. Tidak yang mau bertanya. Ustaz, lanjut nggih. Lanjut ke acara berikutnya nggih. Oh, nggih, monggo. Saya sudah selesai dah. Sudah boleh live atau mana? Lanjutkan saja nggak apa-apa. Sudah nggak ada yang bertanya kayaknya. Oh, nggih. Ustadz masih tetap di ruangan ini. Untuk ini acara setelahnya doa, Ustaz. Oh, doa. Pada jenengan monggo untuk berdoa. Pimpin doa, Ustaz. Doa ya. Baik. Bapak Ibu, adik-adik semuanya, marilah kita memohon kepada Allah ya. Kita menyadari betapa kita adalah hamba yang lemah, banyak kekurangan, banyak hilaf. Allah lah zat yang sempurna, zat yang memaafkan segala kesalahan kita. Ya, kita mohon kepada Allah atas bimbingannya. Semoga anak-anak kita ya diberikan bimbingan oleh Allah, petunjuk dari Allah, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita tahu zaman saat ini begitu sangat mengkhawatirkan. Hanya Allah lah yang bisa melindungi anak-anak kita. Allah ziniyah wa likuliniya dan sunnah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan alimin, hamdan yu'afina wa kafir mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islam wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma hdina wa hdi bina wa ja'alna sababan li ihtada. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyid fi qulubina wa karih lana al-kufra wal fusuq wa ja'alna minar rasyidin. Allahumma jalil Qur'ana rabi'a qulubina wa nur absarina wa shifaa'a sudurina wa dalilana ila jannatika na'im ya rahman ya rahim. Allahumma aslih ahwal abna'ana ya rabbal alamin. Allahumma aslih ahwal abna'ana ya rabbal alamin. Allahumma aslih ahwal abna'ana jami'an ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratan waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa innaka ma'al abrar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, izin pamit ya Mas ya. Ustaz, sekedap Ustaz. Oh, sekedap. Potong dulu, Ustaz. Oh, foto dulu. Oh iya iya.
Bu, iya saya tak macak dulu kalau macaknya, selnya. Ustadz Bahasa. tapi bisa dibantu untuk itu ya, dihimbau untuk buka videonya ini. Oh, ternyata cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya kalau dibuka ini. Nah, Mohon saya tidak bisa, mohon maaf tidak bisa buka saya. alhamdulillah. Monggo ditunggu semuanya. Biar kelihatan cantik sama gantengnya kalau katanya Ustadz. Ya Ustadz. Oke. Alhamdulillah. Sudah ya, saya hitung ya. Ini ada 2 layer. Hitungan pertama 1, 2, 3. Senyum semuanya. Tahan. Satu kali lagi, sebentar. 1, 2, 3. Sampun Ustadz. Oke. Saya mohon pamit ya semuanya. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum. Jazakallah wa yakum jami'an. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.